Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan namaku Tiara Febrianti dengan NIM A1A221037. Aku merupakan mahasiswa pendidikan sejarah angkatan 2021 dari Universitas Jambi. Lebih tepatnya aku berasal dari kelas R001 atau reguler A. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah psikologi pendidikan. Di sini aku akan membahas mengenai belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi. Lebih tepatnya saat ini aku akan membahas mengenai teori behaviorisme dan juga beberapa contoh kasusnya. Untuk lebih lanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme terlebih dahulu. Oke, pendekatan behaviorisme. Pendekatan ini berfokus pada mengubah tingkah laku dan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseling ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseli agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. James dan Gillard dalam Sundari 2017 juga mengatakan pada dasarnya konseling behavioral diarahkan pada tujuan memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif serta mempertahankan tingkah laku yang diinginkan. Sedangkan menurut Corey dalam Wildantika Darsana Suranata pada tahun 2014, konseling behavioral adalah teori yang menekankan tingkah laku manusia yang pada dasarnya dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan, dan segenap tingkah lakunya itu dipelajari atau diperoleh karena proses latihan. Menurut Crumbles dan Torrenson dalam Nabila 2019, konseling behavioral merupakan proses dalam memberikan bantuan kepada orang lain untuk memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan juga keputusan tertentu. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Andi Simawan dalam Westry 2016. Dia juga menjelaskan bahwa pendekatan behavioral merupakan proses pendidikan atau terapi yang berkaitan dengan perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Oke, contoh kasus dalam teori behaviorisme di mana ada satu siswa, sebut saja Jono. Dia merupakan siswa SMP yang beranjak menuju SMA. Ia pun masuk ke sebuah SMA yang terkenal sebagai SMA yang dihuni oleh orang menengah atas. Padahal Jono sendiri merupakan dari keluarga yang tergolong menengah ke bawah. Awalnya orang tua Jono tidak memperbolehkan dia untuk masuk ke dalam sekolah tersebut karena takut Jono terpengaruh oleh gaya hidup mereka. Kan tetapi paksaan dari Jono yang ingin sedemikian rupa sekolah tersebut membuat orang tuanya luluh dan mengizinkannya dia sekolah tersebut. Selang berapa lama setelah Jono bersekolah, Jono seperti mengalami diskriminasi karena ia tidak pernah mau untuk ikut bermain dengan teman-temannya pada saat diajak. Sedikit demi sedikit, ia pun mulai merasakan dikucilkan ataupun dibully. Awalnya ia tidak terpengaruh sama sekali, namun lama-kelamaan ia mulai merasa kesepian. Bahkan teman-temannya pun senang sekali mengerjai Jono.
Perilaku teman-temannya mulai membuat Jono tidak fokus untuk belajar mencapai prestasinya. Prestasi Jono pun mulai menurun. Hal ini membuat Jono selalu stres. Keadaan tersebut seperti ini mulai merubah Jono. Jono yang selama ini selalu rendah hati mulai merasa harus seperti teman-temannya. Akhirnya muncul juga keinginan untuk bermain dengan teman-teman Jono tersebut. Kemudian ia pun mencuri uang orang tuanya untuk bisa berpenampilan seperti teman-temannya. Keadaan hidup seperti ini membuat ia tak nyaman. Ia ingin sekali tidak seperti ini, akan tetapi pengaruh tersebut itulah tinggal keinginan saja. Ketakutan akan dikucilkan membuat Jono tetap melakukan hal tersebut, menjalankan kebiasaan hal buruk tersebut. Dari permasalahan Jono tersebut dapat kita simpulkan bahwa lingkungannya sangat berpengaruh dengan kehidupan seorang, di mana di lingkungan Jono tersebut Jono sendiri merupakan seorang dari kelas menengah bawah, tetapi dia tiba-tiba masuk ke sekolah yang berisikan orang menengah atas. Hal tersebut kemudian merubah lingkungan Jono, yang dimana lingkungan yang biasa saja penuh dengan kesederhanaan tiba-tiba harus berubah menjadi penuh kemewahan. Jono pun berusaha mengikuti arus tersebut, akan tetapi dia tidak bisa. Jono yang awalnya hanya baik-baik saja kemudian berubah akibat lingkungan tersebut. Jadi dapat dipikirkan, dapat kita ketahui bahwa lingkungan juga sangat memenuhi kehidupan seseorang. Selanjutnya, contoh kasus yang kedua, ada juga seorang perempuan, sebut saja namanya Putri. Putri merupakan siswa yang lumayan berprestasi, akan tetapi pada suatu hari di kenaikan kelas 2, Putri tiba-tiba saja prestasinya menurun dan dia masuk ke dalam kelas yang dapat dikatakan kurang berprestasi, di mana kelas tersebut sering dicap sebagai kelas-kelas anak bermasalah dan kurang dalam pembelajaran. Lalu dengan pengaruh kelas yang buruk, dengan cap-cap lingkungan sekitar, hal tersebut menjadi biasa saja. Putri yang awalnya prestasinya sedikit meningkat, sedikit bagus, tiba-tiba menurun kembali setelah masuk ke dalam tersebut, dikarenakan di dalam kelas tersebut, lingkungan terselas tersebut berbeda dengan kelas asal Putri, yang dimana di kelas awalnya mereka saing bersaing untuk mendapatkan prestasi, sedangkan kelas tersebut karena mereka sudah mendapatkan cap pengaruh buruk dari lingkungan sekitar, mereka kemudian mengabaikan pembelajaran tersebut. Maka dari itu pun prestasi Putri kembali menurun. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan. Baiklah, itu saja video mengenai teori Bearisme dan contoh masalahnya. Jika ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara pamit. La 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 la.